Kalau di Islam nggak kenal etnis sih masalahnya, Mmm. nggak kenal ras gitu. Kita tahu lah ya, istilahnya khotbah Nabi terakhir ya, orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Dalam ajaran Islam, terdapat larangan yang cukup tegas untuk tidak membeda-bedakan orang lain. Larangan itu termasuk membeda-bedakan dari segi suku, ras, bangsa, agama, hingga warna kulit. Manusia dilarang keras merendahkan orang lain dan merasa dirinya paling unggul dibandingkan yang lain. Larangan ini jelas tertulis dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Secara khusus, ayat 13 dari surat Al-Hujurat juga menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk saling mengenal, laki-laki maupun perempuan tidak bisa hidup sendirian karena membutuhkan bantuan orang lain. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. QS Al-Hujurat ayat 13. Dengan mengenal satu sama lain, mereka bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu, dan saling memenuhi hak-hak kerabat sekitar mereka. Ayat ini secara gamblang juga menjelaskan bahwa manusia di mata Allah adalah sama dan setara. Tidak dibenarkan jika ada yang saling merendahkan satu sama lain. Yang mampu membedakan manusia satu dengan manusia lainnya hanyalah derajat ketakwaannya. Dapat disimpulkan melalui surat Al-Hujurat ayat 13. Allah secara tegas melarang segala bentuk tindakan kebencian kepada sesama manusia dengan mengatasnamakan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Pentingnya kesadaran dan meningkatkan rasa toleransi terhadap sesama perlu diwujudkan agar manusia tidak semena-mena melakukan tindakan diskriminasi, rasisme, atau tindakan sejenis lainnya selain Islam melarangnya. Tindakan ini justru akan memecah belah bangsa dan menimbulkan kekacauan. At-Tabari rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, wahai manusia, adalah yang paling tinggi takwanya pada Allah, yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi maksiat. Bukanlah yang paling mulia dilihat dari rumahnya yang megah, atau berasal dari keturunan yang mulia. Tafsir At-Tabari 21:386. Jadi nggak kenal orang sipit, orang belo, orang Serah, keriting, bebas. kulit apa aja bebas. Apapun backgroundnya terserah, yang Iya. penting ketakwaannya gitu, Iya, akidahnya begitu. betul. Masya Allah. Apa yang membuat ketakwaan itu berbeda-beda? Banyak faktor tentunya, namun salah satunya adalah amalan dan ilmu. Lalu, apa yang membedakan orang berilmu yang mengamalkan ilmunya dengan orang yang tidak berilmu atau yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya? Suatu amal atau perbuatan yang sepal semisal minum air saja bisa menjawab persoalan itu. Berikut ini penjelasannya. Orang yang punya ilmu, dia akan mengambil gelas dengan tangan kanannya, maka dia mendapat satu pahala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Apabila salah seorang dari kalian makan, makanlah dengan tangan kanan, dan minumlah dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadits riwayat Muslim. Dan ketika akan meneguknya dia mengatakan, Bismillah, maka dia mendapat 2 pahala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ucapkan Bismillah. Hadis riwayat Muslim. Pada saat dia akan meminumnya, lalu tidak meniupnya, walaupun minuman tersebut panas, maka dia mendapat 3 pahala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas, ia menuturkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernafas pada bejana minuman atau meniupnya. HR
At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian apalagi? Disunahkan meneguknya 3 kali. Walaupun boleh 1 kali, tetapi adabnya 3 kali. Maka dapat 4 pahala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila beliau meneguk air dari gelas maka beliau bernafas 3 kali. HR Muslim. Dan apabila dia telah selesai meminum air itu, ia mengucapkan, Alhamdulillah, maka dapat 5 pahala. Sedangkan orang yang tidak berilmu, ia tidak tahu sunnah-sunnah tersebut, sehingga tidak mengerjakannya sedikit pun. Alhasil, tidak ada pahala yang diperolehnya. Namun, bagi orang berilmu yang mengamalkannya, bertambah tinggi derajatnya di sisi Allah, meskipun hanya dalam perkara kecil seperti minum air. Sementara orang yang tidak berilmu, tidak akan bertambah derajatnya sedikit pun. Wallahu alam bishawab.